Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syekh Ridho sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat Syekh. Selamat datang di podcast Ana Syekh ya. Ini Ana ingin bertanya nih nanti sama Syekh nih. Sebelumnya kita sapa dulu jamaah di rumah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan yang melihat video ini, yang menyaksikan ini, Allah berikan segala kemudahannya di dunia maupun di akhirat. Allah mudahkan rezekinya, Allah panjangkan umurnya dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah bimbing langkah hidupnya, setiap nafas dan aliran darahnya hanya menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Ya, alhamdulillah kita sedang bersama Syekh Ridho dari Perawang ya. Insyaallah kami akan di sini saya akan bertanya-tanya seputar agama Islam. Apa tentang umat, problematika umat, tentang anak-anak muda zaman sekarang, tentang kehidupan lah. Mudah-mudahan nanti dijawab oleh beliau dengan menusuk hati kita, ambil hikmahnya. Yang terpenting jangan kita melihat seseorang itu dengan masa lalunya. Jangan lihat masa lalunya, jangan lihat pribadinya, tapi ambil setiap hikmah itu, setiap perkataan itu menjadi hikmah dalam hati kita sehingga menjadi darah daging, menjadi darah yang mengalir setiap perkataan-perkataan yang memotivasi itu. Sesuai dengan kalau Ali dahulu ditanya oleh anak kecil, wahai paman, ditegur oleh anak kecil, wahai paman, kau tadi melakukan sedikit kesalahan tapi aku tak berani menyampaikannya kepadamu karena kau adalah Amirul Mukminin. Apa kata Ali? Wahai anakku, engkau sampaikan kepadaku satu huruf, maka engkau kuanggap sebagai guruku, kata Ali. Sebagai tanda ketawaduan Ali bin Abi Thalib terhadap anak kecil, padahal anak kecil namun beliau anggap sebagai gurunya. Itulah Ali bin Abi Thalib. Mudah-mudahan kita bisa meniru ketawaduan para sahabat salafus saleh terdahulu. Amin ya rabbal alamin. Syekh, Ya, Syekh. Ana ingin tanya nih Syekh. Lanjut. Menurut Syekh ini ya Syekh, Ana ingin tanya, apa problematika umat di sekarang ini yang paling besar menurut Syekh? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sebelumnya saya ingin meluruskan, saya tadi dipanggil nih, sahabat saya panggil Syekh, padahal kami dapat kesepakatan kalau di media sosial dimanapun atau di luar manggil sahabat aja, layaknya kawan. Kalau Syekh itu hanya panggilan berdua saja. Tidak biasa, maklum ya. Tapi jangan salah paham, kalau saya dipanggil Syekh bukan saya berarti orang yang paham agama, tahu agama, bukan. Kami sama-sama belajar, kita penuntut ilmu semuanya. Saya dan antum semua yang menonton video ini adalah penuntut ilmu, kita mencari kebenaran. Nah, tapi saya menganggap kalau saya dipanggil Syekh berarti saya adalah orang yang lebih tua dibandingkan sahabat saya nih. Insyaallah. Tapi kalau saya manggil beliau nih Syekh, karena saya berharap panggilan itu adalah doa, semoga benar-benar Syekh, benar-benar Syekhul Islam, artinya orang yang dipahamkan agama oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang paham betul tentang seputar agama Islam ini. Nah, jadi saya ingin bertanya Syekh. Saya bertanya malah ditanya balik nih Syekh. Jadi gini Syekh, sekarang nih banyak anak-anak muda kan gini Syekh, gimana bilangnya Syekh, bagaimana caranya anak-anak muda sekarang nih hijrah tapi masih pacaran atau dia punya masa lalu yang kelam, ini merupakan katakanlah dia punya pacar Syekh gitu. Nah, Syekh ini kan jago masalah cinta nih Syekh. Nah, coba bercerita dulu sedikit Syekh, bagaimana cara move on itu Syekh? Apakah pergi ke kajian atau menghibur dirinya dengan cara apa Syekh? Silakan Syekh. Pertanyaan Anda belum dijawab ya Syekh. Syekh dulu yang menjawab pertanyaan tadi Syekh. Lanjut Syekh. Syekh dulu Syekh. Ana ulangi pertanyaan Anda Syekh. Karena Anda terdahulu bertanya, maka Syekh menjawab dulu. Problematika umat apa yang terbesar menurut Syekh di zaman kita ini? Nanti Ana gantian jawab Syekh, insyaallah Syekh. Tafadhol Syekh. Sekali lagi kan tadi sudah dibilang Allah. saya orang yang menuntut ilmu masih, dan saya berharap dengan doa saya ini Syekh adalah, silakan Syekh jawab Syekh. Apakah menghibur diri itu bagaimana Syekh di dalam Islam Syekh? Ya, ini bukan memotong sahabat semua, insyaallah biar Syekh Ridhonya nanti mau menjawab juga, makanya saya terdahulu menjawab nih.
Ya, problematika anak muda ya di zaman kita ini. Ya mungkin saya pribadi juga pernah merasakan pengalaman serupa. Ya, hijrah awal-awal semangat dengan Islam, semangat dengan dakwah, saya coba semua. Kita semakin berdakwah, semakin terkenal, semakin makin banyak yang itu yang datang, sehingga godaan itu makin besar. Ya, makin tinggi derajat kita, maka jin iblis pun makin tinggi menggoda kita. Sehingga saya pernah juga merasakan zaman itu tadi. Saya mengenal Islam, kata orang saya ustadz segala macam, tapi saya pernah masuk menyukai wanita, lalu casingnya ta'aruf tapi isinya pacaran. Nah, itu sudah saya alami juga, sehingga saya menyesal kepada Allah. Mudah-mudahan Allah ampunkan dosa-dosa saya dengan perbanyak istighfar, astagfirullah, banyak ampun kepada Allah, banyak tobat kepada Allah. Mudah-mudahan Allah ampunkan dosa-dosa kita yang pernah terjadi, yang pernah menjalin hubungan seperti itu. Ya, lalu bagaimana kita agar terlepas dari itu semua? Tentulah kita harus menuntut ilmu. Tanda kasih sayang Allah kepada seorang makhluk itu apa? Bukan Allah kasih kita jabatan, bukan Allah kasih kita ini harta, tahta, wajah yang cantik, rupawan, ganteng, tampan, bukan. Tapi bentuk cinta dan kasih sayang Allah itu yang pertama adalah mayuridillahu bihi khairan. Barang siapa yang sudah dicintai oleh Allah, yang mulai dicintai oleh Allah, maka Allah itu akan yufaqihu fiddin. Allah akan membuat dia paham akan agamanya itu, paham akan Islam. Allah bimbing dia untuk menghadiri pengajian, majelis-majelis ilmu, majelis-majelis zikir, sehingga masa lalu yang tadi itu menyesal begitu dalam, sehingga dia tak ingin terulang kembali di masa lalunya itu. Banyak Tapi juga saya, tapi saya, kalau saya dulu saya punya pengalaman saya. Jadi waktu saya awal-awal hijrah itu saya memang harus memaksakan diri saya untuk mencari hidayah itu saya. Memang harus paksakan diri untuk datang ke kajian gitu saya. Kadang sebagian manusia ini kalau mencari hibur diri, misalkan anak-anak muda sekarang nih ketika dia putus dari pacarnya gitu kan, dia mencari hiburan diri dengan pacaran baru lagi saya. Nah, jadi nggak ada ketenangan di situ, gitu. Jadi memaksakan diri cari ketenangan itu harus gitu. Jadi datang ke kajian itu tuh harus dipaksa rupanya saya. Awal-awalnya berat itu saya. Awal-awal untuk mendapatkan hidayah itu sangat berat. Tetapi ketika kita memaksakan diri datang ke kajian, lama-lama terbiasa, nanti lama-lama ringan. Dari ringan itu dapatlah kenikmatan yang dirasakan gitu ya saya. Itu semakin kacau sebenarnya saya. Udah katanya mau nyari ketenangan, malah ditambah lagi kebodohan ya saya. Iya saya. Waliyahudzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita dilindungi dari hal-hal itu. Ya inilah, itu talbis namanya, tipuan iblis. Wala talbisul haqqo bil batil wa taktumul haqqo wa antum ta'lamun. Janganlah kau campur hak dengan batil. Allah sudah memperjelaskan yang mana hak dan yang mana batil. Jelas sekali perbedaannya antara benang putih dan benang merah, jelas. Seperti itu Allah mengutamakan hak dan batil. Tidak bisa bercampur, yaitu hak dan batil tidak bisa bercampur, bagaikan air dan minyak goreng. Engkau campur kayak manapun tak akan pernah bersatu. Begitu juga dengan hak dan batil. Jika diisi hati dengan yang hak atau kebenaran, batil akan pergi. Tapi jika diisi dengan batil, maka hak itu juga akan pergi. Tapi jika diisi kedua-duanya, maka dominan yang kebatil. Tak bisa dicampurkan hak dan batil. Ya, jadi sehingga jika hak dan batil itu dicampurkan, tetap yang batil dia, menang yang batil itu. Karena itulah tadi. Berarti harus murni deh. Ya, betul kita dengan yang hak, yang benar harus kita cari. Usahakan. Gak boleh dicampur sedikit pun hilang deh ya. Itu dia tadi. Jadi kita betul-betul lah dalam Islam. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis silmi kaffah. Wahai orang-orang beriman, masuklah dalam Islam ini dengan kafah, menyeluruh, menyeluruh total. Ya, ini sebagai nasihat saya juga. Bukan saya baik, tidak. Bukan saya ini alim, soleh, jauh lah dari kata-kata seperti itu. Tapi mudah-mudahan dengan ini Allah jaga kita, Allah pelihara kita dari segala macam bentuk kemaksiatan. Karena kita sudah berusaha menyampaikan dan berusaha untuk didengar oleh pendengar kita. Mudah-mudahan ditangkap dengan hati-hati yang bersih, insyaallah. Ada cerita gini Syekh. Jadi kan terkait dengan dosa Syekh. Jadi
apa namanya, dosa itu bisa dikatakan seperti racun. Nah, jadi kan Syekh, dosa itu seperti racun. Jadi yang namanya racun kalau dicampur sedikit aja otomatis berpengaruh keseluruhannya gitu. Contoh, saya kasih contoh nih. Misalkan ada satu gelas isinya susu dan itu kita katakan susu itu sehat, gitu ya, saya sehat. Namun kita campur satu tetes racun ke dalam susu itu, kira-kira menjadi sehat atau berbahaya? Seperti itulah kira-kira dosa. Kita berbuat sholat, amal baik. Sholat itu amal baik enggak? Baik, Syekh. Sholat rajin, pengajian rajin, Masya Allah. Menghafal Quran rajin. Tapi ada satu dosa, dia punya rasa sifat iri atau dengki. Kata Rasulullah, apa sih? Orang yang iri, semua amalnya itu bagaikan api, Membakar kayu. bagaikan apa sih? Api yang membakar kayu. Jadi sia-sia saja. Jadi memurnikan ketulusan itu hanya untuk Allah SWT. Jadi jangan separuh-separuh gitu ya, Syekh. Iya, Syekh. Kalau mau ke neraka sekalian gitu. Ya, jangan biarkan sebelah kaki neraka sebelah surga, ya kan nggak jelas kan. Nah, usahakanlah kita sama-sama cari yang teman-teman yang membawa kita ke dalam kebenaran, yang menjaga kita, yang menasihati kita sholat, untuk menjaga amal baik, menjaga iman kita. Cari teman-teman seperti itu, jaga dia sampai mati, jangan biarkan dia pergi. Ya, karena cinta terbaik itu yang tak pernah kau jumpai lagi nanti adalah teman yang selalu mengingatkanmu terhadap kebaikan. Jangan pernah juga diingatkan kebaikan, kita bercakap, ingatkan tolong nasihati aku, tolong beri aku nasihat. Tiba diberi nasihat, hati kita sakit, itu palsu. Hanya sebagian mulut aja yang berkata seperti itu, dia tidak dengan hati berkata seperti itu, hanya mulut. Kadang ada seperti itu orang, tolong nasihati aku. Tiba dinasihati sakit hatinya. Nah, itu penyakit hati juga yang harus dibuang. Walhamdulillah. Ada pertanyaan lagi, Syekh. Satu pertanyaan. Ini Syekh yang jadi bertanya dengan anak yang punya podcast kan, Iya. Syekh yang bertanya. Orang yang sudah dikatakan hijrah itu kira-kira nampak nggak ya dari perbuatannya kah, dari sifatnya kah, atau dari cara bicaranya, cara jalannya, gimana tuh Syekh? Tentu Syekh, Tentu ya Syekh. tentu kita nampak dari perbedaan sikap, akhlaknya. Yang terutama itu akhlaknya Syekh. Tapi Syekh gini Syekh, ada orang yang pakaiannya muslim Syekh. Katakanlah saya kan baju koko, baju putih, pakai peci. Atau perempuan pakai cadar, tapi dia masih pacaran gitu. Tapi dia masih mencarut gitu. Ini yang salahnya ini kira-kira apa yang gini saya bingung hijrah itu, makna hijrah itu apa sih sebenarnya gitu. Nah, itu yang seperti itu tadi Syekh, itu hanya nyari sensasi aja, wallahu a'lam. Kalau niatnya salah sih. Kalau Imam Syafi'i pernah dikisahkan itu tidur di rumah Imam Malik. Nah, dilihat Imam Syafi'i itu terkenal tak pernah tidur malam. Penduduk negeri itu terkenal Imam Syafi'i itu tak pernah tidur malam Syekh. Tapi suatu ketika dia bermain di rumah gurunya Imam Malik, dilihat oleh anak Imam Malik, malam tadi tidur dia, semalaman tidur. Ada subuh ditanya oleh Imam Malik, anak-anaknya Imam Malik mengadu ke ayahnya Imam Malik. Ditanya oleh Imam Malik, "Ya Syafi'i, apakah benar kau tadi malam tidur? Satu malam tidur penuh?" Jawab oleh Imam Syafi'i, "Wahai guruku, sejujurnya aku tidak tidur. Aku sedang memikirkan bab tentang innamal a'malu binniyat, dan alhamdulillah aku sudah merangkainya 70 bab." Itu pentingnya niat tadi. Sehingga apa? Allah yang setiap niat kita itu Allah luruskan. Apakah niat kita itu berhijrah berkecadar, kemudian memakai baju gamis seperti ini, tapi tonjolan akhlaknya nggak sempurna, tetap seperti itu aja. Tapi di lain sisi kita perlu apresiasi. Jangan kita menjudge, mudah kali kita menjudge orang yang hijrah dan tidak apa pakainya. Itu langkah awalnya. Udah hidayah juga dari Allah. Salah satu hidayah dari Allah. Jangan kita judge. Mudah-mudahan Allah bimbing nanti dia dengan pakainya itu. Nah itu dia nih. Jadi masih mending lah pakai baju koko. Iya. Masih mending dia pakai mau cadar daripada nggak pakai cadar gitu ya. Itu dia. Harus seimbang dia tadi. Jadi jangan disalahkan cadarnya gitu ya. Kalau ada orang pakai cadar, kalau ada orang pakai baju koko warna putih, tapi dia berbuat
atau hal-hal yang Iya. kesalahan, jangan disalahkan cadarnya gitu ya Syekh. Jangan jangan disalahkan pakaiannya gitu ya. Sikap terbaik itu Syekh bukan kita menjatnya Syekh, tapi menasihatinya dulu. Menasihatinya Ya, ya. seperti Syekh Khalil Bangkalan pernah kisahnya Syekh, anak Habib ya keturunan Rasulullah pernah minum khamar, nampak sama Syekh Khalil Bangkalan. Ini Syekh Khalil Bangkalan ini kita perlu tahu, beliau ini gurunya dari para ulama-ulama Indonesia. Seluruh ulama di Jawa ini bersanad ke Syekh Khalil Bangkalan. Ya, para habaib, Ulama besar ya ya. ulama besar di Indonesia ini sanadnya ke Syekh Khalil Bangkalan. Pernah jalan, kemudian jumpa, Anaknya Syekh Khalil itu ya. iya, jumpa seorang Habib, cucu Rasulullah, mabuk. Tapi Syekh Khalil nggak marah, bukan menjat, masa cucu Rasulullah ini mabuk. Yang mabuk itu siapa Syekh? Cucu Rasulullah Syekh, seorang Habib, kita tak tahu namanya, tak Fulan, Habib Fulan. Dibawa oleh Syekh Khalil ke rumahnya karena sudah mabuk, dan melayang, dibawa ke pondok pesantrennya, lalu terbangun itu tadi anak Habib itu, tanya, di mana aku, kata seorang Habib tadi itu, engkau di rumahku, hei Habib, aku tak tega melihat cucu Rasulullah mabuk-mabuk di jalan. Aku yang bikin aku sakit hati nanti apabila ada orang lain yang melihatmu lalu mereka mengecilkan namamu, menghinakanmu. Aku tak tega, aku sakit hati. Jadi ditutupinya Iya, itu ya. ditutupinya. Ditariknya ke rumah ya, disembunyikan ya Syekh. Iya. Kalau walhasil alhamdulillah tadi Habib bertobat di hadapan Syekh Khalil Bangkalan dan menjadi muridnya Syekh Khalil. Dan biasa akhlak ulama itu kayak seperti itu. Bisa kita tiru juga seperti orang-orang seperti kita ini. Ya, Allah alam bisawab. Ya, antian Syekh. Ana yang tanya Syekh. Allahumma shalli ala Muhammad. Pertanyaan tadi Syekh. Syekh, gini Syekh. Gimana caranya? Syekh ini kan di Perawang kan dikenal kali kan Syekh. Allah. Di Perawang itu motivasi Syekh dulu gimana Syekh? Coba ceritakan pengalaman sedikit Syekh. Enggak jadi-jadian. Syekh dulu orasi ya Syekh. Enggak jadi-jadi kita bertanya dengan Syekh Ridwan ya. Soalnya Dialihkan terus nih. sudah banyak yang kenal dengan nama Muhammad Al-Qadri, terutama di daerah Bunun sana. Anak-anak muda tuh belum dikatakan anak muda yang soleh kalau belum mengenal Al-Qadri. Ini gimana Syekh? Kok bisa dikenal gini satu BTN Bundut di Perawang itu gimana Syekh? Syekh apa dulunya sering tampil atau Syekh memang dari sekolahnya sering terbiasa tampil sehingga berani, atau memang Syekh latih atau ada guru, atau apa motivasi Syekh? Gitu. Motivasi anak Syekh, anak iri aja, iri dalam artian kita Iri kan, melihat orang-orang ya Syekh. ya, boleh dua artian kita boleh iri itu kan, iri dalam melihat kenikmatan orang lain tak boleh. Iya. Iri melihat kebaikan orang lain, kita Supaya pengen gitu ya. seperti dia boleh. Boleh gitu ya Syekh. Iya, saya iri nengok kalau ulama-ulama tuh Syekh, kalau meninggal jenazahnya dibawa, beribu-ribu umat bawa dia. Saya meneteskan air mata kalau lihat video-video seperti itu. Jadi itu yang motivasi Ya, kita ya Syekh. motivasi saya. Supaya kita nanti mati Iya, banyak yang mendoakan banyak kita. yang doakan Iya. kita kebaikan gitu ya Syekh. Iya. Mengenang kita sebagai orang Iya. baik gitu ya. Iya. Nah, itu yang saya inspirasi dari situ, dan saya juga tidak pernah berharap untuk dikenalkan. Doa saya kepada Allah, ya Allah, jika akhlakku sudah baik di matamu, jika engkau ingin mengenalkan hamba dengan penduduk bumi, silahkan ya Allah. Tapi jika akhlak hamba buruk di matamu, jangan pernah sekalipun engkau kenalkan hamba dengan penduduk bumi ya Allah. Itu doa saya. Baik kawan, jadi kesimpulan dari pertanyaan saya ke Kadri ini, jadi untuk mengetahui diri kita ini orang baik atau bukan, tengoklah ketika kita mati nanti. Ya gitulah agak-agaknya gitu ya Syekh. Iya benar Syekh. Kalau kita mati banyak yang menghujat, oh si fulan dulu pernah ngajak aku mabuk loh gitu kan, atau oh si fulan pernah ngajak aku maling, si fulan pernah ngajak aku pergi ke diskotik gitu, berarti kita nggak baik ya. Tapi kalau kita mati nanti dikenang orang, aduh situ si Kadri dulu pernah ngisi ceramah di musola ini, ya Allah. Aduh itu si Kadri pernah ngajak aku pergi pengajian, pernah ngajak aku belajar tahsin gitu ya Syekh. Iya Syekh. Mengajak orang gitu, maka dikenal yang baik-baik gitu Syekh. Jadi apa maksud dari jawaban dari saudara Kadri tadi? Jadi ukirlah kenangan itu dari sekarang ketika kita masih hidup gitu, sebelum kita wafat gitu ya Syekh. Iya benar Syekh. Mengukir kebaikan sebelum kita kembali ke dalam akhirat gitu Syekh. Itu dia, Allah luar biasa. Jadi kalau kita meninggal itu hanya tinggal nama, apakah nama buruk yang kita tinggalkan atau nama baik. Nah sekarang waktunya Ana bertanya lagi dengan Syekh. Enggak jadi nih Syekh, Ana dah geram ini dari tadi Syekh ingin bertanya Syekh. Allah.
Jawab tadi saya pertanyaan pertama kali saya, enggak saya jawab saya. Problematika apa yang Ini terbesar itu saya. kami sedang berada di Masjid Kadri ya. Lihatlah, saya datang di sini ke Masjid Wal Kadri dan sekarang dia di masjid, masya Allah. Kita doakan semoganya hidupnya berkah, usianya berkah, amin. Mudah-mudahan itu doa lagi kembali ke Syekh Ridho, ya Allah. Masjidnya besar kawan-kawan sekalian. Tempatnya bagus, seperti kawan-kawan lihat, ada 2 kamera nih, 1, 2. Ya Syekh, ana lagi ya Syekh. Syekh, Enggak boleh lagi Syekh, tenang Syekh, ana lagi Syekh. Nah, ini tidak ada lagi untuk pengalian bahasan nih Syekh. Ana ingin bertanya betul-betul nih Syekh, karena risau hati kita Syekh. Sesuai dengan kalau guru-guru kita ngajarkan pikir risau itu wajib nih Syekh. Pikir risau terhadap agama. Bahkan ada seorang ahli hikmah yang mengatakan berpikir sejenak untuk agama Islam, menolong agama Islam lebih baik, lebih utama daripada ibadah 70 tahun. Itu hanya hikmah ulama, hanya semangat kita agar berpikir untuk Islam. Meskipun kita belum bisa gerak dengan tangan, iya dengan tangan, minimal dengan lidah. Kalau tidak bisa dengan lidah, ya dengan kolbi, dengan hati. Minimal perasaan kita tuh ada kok, aku gini-gini aja gitu, kok nggak bisa aku bantu umat ini ya Allah. Tapi itulah wadalika ma'aful iman, itulah semalamahnya iman. Nah, jawab Syekh ya. Bismillah Syekh. Problematika apa yang terbesar menurut Syekh, baik umat manusia sekarang, umat zaman, ataupun untuk anak-anak muda? Apa problematika terbesar mereka ini Syekh, sehingga menghambat Islam ini berkembang di zaman kita ini Syekh? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Krisis yang terjadi di zaman sekarang bukan krisis ekonomi, bukan krisis tapi yang terjadi krisis sekarang adalah krisis ketenangan batin. Batin Syekh. Mengapa orang pergi kepada narkoba? Dia anggap narkoba itu dapat membawa tenang. Kalau kita tanya mengapa orang pergi ke karaoke, mabuk, diskotik, berangkat pagi, pulang malam, berangkat malam, pulang subuh, apa yang dia cari? Yang dia cari adalah ketenangan. Makanya angka bunuh diri tertinggi adalah bukan karena dia miskin, bukan, tapi karena sempit hati, sempit dada. Makanya krisis sekarang ini adalah krisis ketenangan hati. Apakah bisa kemudian dapat ketenangan hati dari cara berlaku pergi kepada narkoba, pergi ke tempat hiburan wanita gitu? Ternyata tidak gitu. Jadi inilah problematika sekarang, permasalahan sekarang baik anak muda maupun orang dewasa. Lalu Syekh, bagaimana untuk kita mendapatkan ketenangan itu Syekh, ketenangan hati itu? Allah mengatakan Syekh, mengingat aku, apa Syekh? Nalilah. Al-Quruni al-Qurkum. Ingatlah aku, maka aku akan mengingatmu. Ketahuilah kata Allah, hanya dengan berzikir, mengingat Allah, ala bizikrillah, tatma'innul qulub gitu Syekh. Ketahuilah kata Allah, hanya dengan berzikir mengingat Allah maka kalbu akan tenang. Hanya dengan berzikir, hanya dengan mengingat Allah maka hati akan tenang. Zikir yang recommended dari Syekh apa nih Syekh? Yang membuat tenang Syekh? Sholawat atau apa gitu Syekh? Yang jelas saya tidak di sini tidak mengkhususkan di satu zikir, tetapi kalau kawan-kawan ingin berzikir banyak dalil-dalil yang sahih yang sesuai hadis Nabi SAW. Jadi manfaat mengingat Allah membuat hati itu menjadi tentram, hati itu menjadi tenang. Jadi kalau sudah hati tenang, semuanya ikut, semuanya refleks. Matanya tenang, tatapan matanya lembut, hatinya sudah lembut karena mengingat Allah. Langkah kakinya nampak langkah kaki yang lembut, tidak menampakkan langkah kaki yang sombong, dan langkah kakinya pun akan menuju ke tempat arah yang baik. Kenapa? Karena berasal dari hati. Makanya sumber daripada kebaikan adalah di hati. Hati adalah otaknya dari segala yang mengatur ini. Kalau hati baik, seluruh ikut baik. Gitu kan Syekh? Ya Allah. Jadi kalau hati ini kotor,
maka hati ini akan perintahkan mata untuk melihat yang kotor. Kalau hati ini kotor, kaki akan perintahkan hati akan perintahkan tangan untuk menyentuh yang kotor, hati akan merintahkan kaki untuk melangkah ke tempat yang kotor. Namun kalau hati ini bersih, hati ini selalu berzikir, diisi dengan mengingat Allah, ada rasa takut kepada Allah, dia tenang. Bedanya rasa takut kita kepada manusia atau kepada makhluk. Kita takut ke harimau, maka kita menjauh dari harimau. Bedanya itu aja. Kalau kita takut sama buaya, kita akan menjauh dari buaya. Namun kalau kita takut kepada Allah, kita akan semakin dekat kepada Allah gitu saya. Ya, jadi tadi nih saya zikir yang paling saya, misalnya saya pas kita nih kan pasti ada galaunya tuh kadang saya sedih lah, biasa itu kan manusia kan saya. Baca Quran saya. Baca Quran kalau Baca zikir Quran. Oh, Quran. Di dalam ketika coba teman-teman rasakan ketika membaca Al-Quran, di situ ada ketenangan yang didapatkan. Nggak dapat di tempat yang lain, hanya dengan membaca Al-Quran. Khalid dengar sini nanti nih. Besar kali suaranya. Kamu biasa. Gitu saya. Jadi sudah selesai pertanyaan, sudah saya jawab. Belum lagi saya, masih banyak nih saya. Nah, lalu menurut saya bagaimana pandangan saya nih terhadap pemuda sekarang saya? Mereka tuh kayak mana? Kita pemuda sekarang nih butuh motivasi, itu saja. Butuh motivasi saya. Butuh lingkungan yang baik, karena dua saja yang mempengaruhi manusia itu. Pertama, niat dia tuh memang nggak ada. Kedua, dorongan dia pun nggak ada. Lingkungan dia. Jadi lingkungan itu sangat berpengaruh besar. Tapi ini pertanyaan yang sering nih Syekh diajukan oleh mereka Syekh. Kenapa orang-orang berilmu, teman-teman yang alim berteman dengan yang alim aja, kenapa tidak merangkul orang-orang yang buruk akhlaknya? Padahal mereka sebenarnya mau tuh Syekh katanya. Tergantung orangnya Syekh. Yang mengetahui diri dia adalah diri dia Syekh. Iya. Saya mengetahui diri saya adalah diri saya sendiri, bukan orang lain. Ya Allah ya. Saya mengetahui kalau saya masih lemah ketika saya bergaul dengan orang yang bukan baik, saya masih lemah. Jadi saya bergaul sama orang yang pilih-pilih, orang yang betul-betul baik gitu. Tapi ada orang yang benar-benar merasa hatinya itu memang sudah kokoh ya. Dan memang kewajibannya adalah berdakwah, mengajak semua orang gitu. Jadi kokohkan dulu hati itu ya. Seperti itu. Seperti itu ya. Jadi itu tadi pertanyaan yang banyak diajukan kepada saya, kok orang yang nampaknya soleh-soleh ini, pemuda-pemuda soleh ini, temannya sama-sama yang mereka aja, kok kita nih nggak dapat teman yang kayak gitu. Padahal sebenarnya bukannya kita datang, sebenarnya kalau mereka ingin mencari, mereka yang datang ke sini ya. Tapi dari sisi mereka segan, kita akan sambut. Jangan segan. Kita akan sambut. Kami sebagai penuntut ilmu mestinya menyambut orang, apalagi orang itu baru ingin belajar, ingin datang kepada kita mendapat hidayah. Kita berpahala besar. Itu yang kita inginkan sebenarnya, mengajak orang ke jalan Allah, itu yang kita inginkan. Jadi kalau mereka datang kepada kita untuk mencari hidayah, kita akan dengan senang hati. Nah, jadi jangan segan-segan teman-teman. Nah, jadi yang jangan segan-segan datang ke Masjid Qadri nih. Ini ada Wal Qadri sekarang di sini nih. Mau bertanya, mau belajar hukum tahsin atau nyetor ayat hafalan Quran, ini Syekh Muhammad Wal Qadri. Nah, seperti itu ya. Jadi tadi saya bilang kita nih ketenangan batin ya, Syekh. Ketenangan batin. Ya, ketenangan batin. Pertanyaannya nih Syekh, mungkin kita sebagai kalau batin ini sudah tenang, iya. Semua kalau batin ini tenang, batin ini akan getar, ada getaran kolbu namanya. Sesuatu yang disampaikan berasal dari hati, maka ke hati juga masuknya. Tolong pahamin ya kawan. Kita berbicara dengan hati, maka yang mendengarkan pun akan masuk ke dalam hati. Tapi kalau yang menyampaikan itu hanya di mulut saja, maka yang mendengarkan pun hanya di mulut saja saya. Artinya terbuang sia-sia gitu. Nah, ini juga Syekh. Makanya para ulama-ulama itu Syekh, gini Syekh. Kenapa dia menjadi seorang ulama? Karena dia berguru kepada ulama besar gitu. Syekh? Gurunya itu mengajarkan dengan kolbunya getar Syekh. Jadi hasilnya pun murid-muridnya yang bergetar hatinya Syekh. Seperti itu kira-kira. Jadi Syekh ini juga nih Syekh. Kan di luar ibaratnya yang belum mengenal kolbun, masalah kolbun itu kan banyak Syekh ya. Ada iri, riya, sum'ah, ujub, ghibah, apa segala macam. Tapi nih Syekh, kadang perkumpulan kita nih Syekh, di depan dia baik nih Syekh. Ini kan apakah ini termasuk keburukan hati? Di depan kita dia baik, bicaranya sopan Syekh.
tapi di belakang kita ketika kita nggak ada digunjingin kita Syekh. Itu kerusakan hati bagaimana tuh Syekh? Kalau bagi saya, kalau di depan saya nampak baik, alhamdulillah. Masalah urusan belakang saya nggak mau ngorek-ngorek gitu. Husnuzon berarti Syekh. Husnuzon. Nah, itu salah satu hati juga Syekh, Iya, Syekh. melembutkan hati Syekh. Iya. Jadi urusan dia itu sama Allah gitu. Kita kan dihisab sendiri-sendiri. Ya, lalu bagaimana pendapat Syekh dengan orang yang seperti tadi itu? Apakah kolbunya rusak Syekh? Saya tidak berani mengecap Nah, hatimu rusak gitu. Saya tak berani. Biarkan Allah yang menilai hati dia gitu. Tetapi tugas saya hanyalah oh dia baik orangnya. Oh nggak mungkin dia kayak gini gitu. Kalaupun sampai sahabat itu tingkat husnuzon itu level tinggi Syekh. Misalkan gini, ada sahabat Rasulullah yang di air ada bekas minuman mabuk di jenggotnya. Para sahabat tidak mengatakan kau siap mabuk ya, enggak. Para sahabat mengatakan oh mungkin terjatuh, terkena kata dia. Dan ada bekasnya dan paling ditutupinya. Kalau ada zaman Rasulullah, di zaman para sahabat Rasulullah, teman-teman sekalian, kalau ada laki-laki dan perempuan berjalan berdua, kalau di zaman para sahabat ya, para sahabat ini akan menilai oh palingan itu adiknya, palingan itu kakak kandungnya. Seperti itu husnuzonnya. Kalau sekarang kan enggak. Ya. Sekarang kalau nengok berduaan, udahlah nih. ya beda zaman Syekh. Beda zaman. Kalau sana kan orang-orang soleh Syekh. Orang Kalau soleh. Jadi lingkungan itu sangat husnuzon, berpengaruh. ya. Tapi kalau kita apakah layak kita Syekh anak-anak muda gitu Syekh, jalan dia sama cewek, apakah boleh kita husnuzon paling istrinya, paling adiknya? Kan enggak bisa Kalau Syekh. itu kita pastikan dulu, kita tanya. Makanya Ya, mesti kita tabayun. tanya dengan baik-baik. Tabayun ya Syekh. Iya, Syekh. Tabayun ya. Mencari informasi yang pasti. Alhamdulillah dapat banget nih Syekh. Nah, berarti seperti itu Syekh. Pergaulan kita nih masih luas ya sebenarnya Syekh. Nah, ini lagi Syekh. Terkadang Syekh kita nih sesama kawan. Tunggu dulu, Syekh. Ada yang minum nggak, Syekh? Oh tenang Syekh. Kita buka mic-nya Syekh. Udah, Syekh. Ini cuma sikat gitu aja, Syekh. Biar ngobrol santai aja. Cuma sini. Tutup aja. Kawan-kawan sekalian, baik. Jadi itulah. Belum. Udah berapa jam? 1 jam selesai Syekh. 1 jam selesai ya. Jadi hijrah itu tidak mesti dari pakaian gitu ya. Tapi kalau pakaiannya bagus, kalau akhlaknya nggak bagus, jangan salahkan pakaiannya. Pakaiannya udah bagus. Dia udah mau menutupi auratnya gitu kan. Nih pakaian saya, peci saya putih ya, peci saya biru, aturnya saya putih juga saya. Tekan dulu Syekh. Masya Allah Syekh. Harusnya saya yang pakai ini. Saya kira saya serba putih semuanya. Ini topi Ustaz Somad kalau kami bilang ini. Nah, Saya memang udah biasa pakai putih ya. Ini peci baru Syekh. peci baru Syekh, baru dibeli tadi nih Syekh. Baru beli tadi Ya, Syekh. di pengajian Habib Ahmad Habsyi dari Jakarta. Masya Allah. Nah, ini bukan pamer pula pengajian apa sekarang. Biar Jadi- teman-teman datang. Jadi sebagian dari kawan-kawan ada yang menanya ke saya, kenapa pakai baju putih terus kalau saya setiap kali di media sosial atau di hari-harian, kenapa baju warna putih terus gitu ya Syekh? Iya, Syekh. Sebenarnya itu kembali masing-masing gitu kan. Kalau kita lihat Syekh Kadri tengok jarang sekali baju warna putih gitu ya. Karena bagi dia pakaian itu ada sisi lain. Kalau saya menilai pakaian putih adalah pakaian kesukaan Rasulullah SAW, kesukaan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau saya pakai putih ini saya niatkan untuk mengikuti Rasul gitu. Jadi saya dapat pahala. Niat untuk mengikuti Rasul. Contoh, saya pakai pakaian baju warna putih. Niatnya untuk mengikuti Nabi. Maka selama saya gunakan pakaian ini, saya ditulis pahala oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itu keutamaan mengikuti sunnah Nabi SAW. Harus ikuti, harus teman-teman tahu apa sunnahnya Rasulullah. Rasulullah memakai sandal sebelah kanan, ikuti dengan niat mengikuti Rasulullah SAW. Maka kita dapat pahalanya. Jadi kita semua hidup ini harus niru Rasulullah ya. Hidup ini semuanya 24 jam ini harus diisi dengan ibadah. Tunggu dulu Syekh. Tapi terkadang Syekh, ada orang tuh bahasanya gini Syekh. Gimana Syekh? Anta, jadilah dirimu katanya. Dia ngeras dengan dengan prinsipnya jadilah dirimu sendiri katanya. Jadi kalau kita
terkadang kita bandingkan dia dengan yang baik, menolak dia. Aku dengan diriku sendiri lah, ngapain aku dengan orang, aku diriku kayak ini. Oh, berarti itu sombong. Bersombong sih. Sombong. Berarti kita kalau ada yang Kita baik, kasih arah yang baik. Oh, ini loh yang diikuti Rasul. Oh, Rasul itu begini loh caranya. berarti salah penafsiran, jadilah diri sendiri itu tadi ya sih. Iya, Syekh. Jadi mestinya harus mengikuti sesuai syariat, Syekh. Jadi kalau menurut Syekh, jadilah diri sendiri itu bagaimana Syekh? Kalau ada orang seperti itu dibilang, tolonglah janganlah kayak gitu Selama tidak ada bertentangan dengan hadis, tidak ada bertentangan dengan Al-Quran. Kalau kita punya pendapat sendiri yang nggak ada dibahas oleh hadis, nggak ada dibahas oleh Al-Quran, itu boleh sih. Contoh, lantai rumah saya mau warna abu-abu lah, ya terserah saya. Rasul nggak ada menyuruh saya gitu kan? Iya. Artinya kalau selama di luar garis hadis atau Al-Quran, ya terserah kita sih, pendapat kita sih. Berarti kembali tadi kalau diajak kebaikan tapi dibilangnya aku jadi diriku sendiri aja, berarti sombong sih. Sombong itu sih. Sombong. Menolak kebenaran, sombong. Ya, menolak kebenaran, sombong sih. Dan meremehkan orang lain, sombong sih. Sombong. Itu dia. Nah, jadi hati-hati kita dengan penafsiran. Jadi sombong itu sombong itu menolak kebenaran. Dikasih nasihat, dia menjanggal hatinya. Kemudian yang kedua, merendahkan orang lain. Contoh, biasanya merendahkan orang lain ini enggak dari lisannya, tapi dengan cara seperti orang yang sudah hijrah. Kita biasanya orang-orang baru hijrah nih. Orang baru hijrah, baru hadir ke pengajian. Terus dia keluar dari masjid, dia dapati di depan matanya ada perempuan pelacur. Baru siap ngelacur. Tengok nih, tengok hatinya, tengok dia merendahkan orang atau enggak gitu. Kalau dia merendahkan, dia akan berkata, tengok nih, aku baru pulang pengajian nih. Kayak gitu tuh apalah gunanya, enggak ada manfaatnya. Bukan seperti itu. Islam mengajak pertama kali adalah doakan gitu. Baru yang kedua, datangi dia, beri dia nasihat dengan lembut, dengan kelembutan, dengan cinta sih. Dengan rasa cinta, kasih. Jangan sampai cinta kepada pelacur, bukan. Cinta menyampaikan nasihatnya itu. Cinta supaya dia itu ikut dengan kita merasakan ketenangan, ketentraman yang kita rasakan. Seperti itu saya kira-kira. Jadi jangan pernah kita memandang rendah, pesannya sih. Jangan pernah kita memandang rendah baik dengan ahli maksiat pun ya sih. Pandanglah rendah diri kita di hadapan Allah sih. Betul sih. Betul. Jadi kita nggak tahu, mungkin dia pergi ke rumahnya bertobat kepada Allah dan dosa-dosa yang diampunkan oleh Allah lalu dicabut nyawanya, surga untuk dia. Sedangkan kita yang menjudge dia tadi buruk, pelacur ini, bisa jadi kita su'ul khotimah ya sih. Salah satu bentuk su'ul khotimah kata guru-guru kita adalah suka menilai orang lain itu buruk. Itu salah satu nanti ciri-ciri kita akan mati su'ul khotimah. Nah sekarang gini saya pakai gelang gelang ini ada nggak sunnahnya ini gelang ya sih. Kita sama gelang kita. Anda pakai gelang juga ya? Gelang sama ya sih. Nggak ada terasa Nah gelang ini tidak ada sebenarnya. Ya cuma kalau cincin cincin ada sih. Cincin ada ya? Tidak pakai pula ya sih. Kebesaran ya tengok ya. Jadi Rasulullah itu ternyata bergaya juga teman-teman. Rasulullah itu kalau bergaya mantap. Besar sekali. Jadi saya malu makanya. Kayak Mbah Dukun. Jadi kalau kawan-kawan sekalian anak-anak muda nih, kalau ingin bergaya, gayalah Rasulullah SAW. Rasulullah itu kurang apa lagi? Kalau teman-teman tanya apakah boleh rambut panjang, jawabannya boleh. Rasulullah itu rambutnya panjang ya rambutnya panjang. Jadi kita jangan mudah terlalu ini Ustadz kok panjang rambutnya. Ini Ustadz rambutnya panjang. Ini Ustadz pakai gelang, pakai cincin. Ini rambutnya bikin warna oranye. Jenggot pakai jenggot. Ini jangan berhentilah kita untuk memuja orang lain. Lebih baik kita judge diri kita sedalam-dalam mungkin, lepaskan orang lain. Karena barang siapa, apa kata Imam Ghazali, man arafa rabbahu faqad man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa mengenal dirinya, maka telah mengenal Allah Subhanahu wa taala. Jadi lebih baik kita kenali diri kita ketimbang enggak usah nilai orang lain ya, Itu dia tadi. Jadi kalau bergaya, Rasulullah itu bergaya ya. Jadi anak-anak muda nih mau sholat, yang penting kalau kita jumpa Allah sholat rapi. Kalau bergaya Rasulullah tuh nggak pernah sih bawa sisir dah sih. Jadi Rasulullah tuh suka sisir kemana-mana ke arah kanan ya. Iya, ke arah kanan. Bawa sisir Rasulullah itu. Jadi jangan terlalu zuhud kita. Jadi Rasulullah itu dahului kebaikan itu dari kanan. Menyisir rambut arah kanan, memakai pakaian dahulukan yang kanan, melepas pakaian dahulukan yang kiri, pakai sandal pakai dulu yang kanan.
buka sendal, keluarkan dulu dengan kaki kiri gitu. Sampai-sampai ada ulama yang mengatakan sih, kalau kalian ingin mencari pasangan gitu, nggak perlu lihat yang banyak-banyaknya, coba lihat yang dua aja sih. Lihat dia pakai sandal dan lihat cara dia minum. Nah, itu pasangan yang baik. Kalau Cara dia minum gimana sih? kalau tadi pakai sandal sih, Ah. kita lihat dia pakai kanan. Iya. Kalau makainya lepaskan kiri. Tapi kalau sebalikannya Berarti nampak nampak. dari sendalnya aja sudah Iya. dijaganya akhlaknya. dari situ aja dijaganya. Dari hal kecil aja udah Nah, dijaganya ya, iya. apalagi hal besar gitu ya. Kalau mencari jodoh nih, tips untuk mencari jodoh nih. Kemudian cara minumnya, lihat cara minum Rasulullah itu ada dua. Yang pertama itu apa ya, ini gelas ya. Ini gelas. Rasulullah tuh sebelum minum Bismillahirrahmanirrahim. Syekh, ini parfum Syekh. Harum enggak Syekh? Harum kawan. Anggap aja sih gelasnya. Parfum ini kesukaan Rasulullah juga ya Syekh. Rasulullah tuh wangi sih. Rasulullah menyukai wangian juga ini. Nah, Masya Allah. Apa mereknya Syekh? itu kasturi sih. Lanjut dulu. Anggap ini gelas. Anggap gelas ya. Anggap ini gelas. Nah, ini gelas. Nah. Rasulullah tuh minum seperti ini. 3 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Minum. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Minum lagi. Mantap, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Itu cara pertama. 3 kali tegukan. Bismillah untuk mau minum sebelum minum. Dan Alhamdulillah setelah minumnya. Cara yang keduanya cuma sekali aja. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung 3 kali. Kalau saya langsung sekali saya Bismillah. Langsung saya Alhamdulillah. Ya. Nah, terasa Syekh. Nah, kenapa itu dilakukan Rasulullah ya? Pakai tangan kanan ya Syekh? Ya, tangan kanan ya. Kalau tangan kiri nggak boleh ya Syekh? Boleh aja sebenarnya, tapi melanggar adab sih. Melanggar adab. Ya, setan pun tak senang dengan itu semua kan. Gitu. Nah, jadi apa faedahnya kita minum seperti itu tadi? Kata para ulama, dihindarkan dari maksiat. Matanya akan dijaga oleh Allah, kemaluannya akan dijaga oleh Allah selama air minum itu masih ada dalam tubuhnya. Masya Allah. Nah, itu dia tadi sih. Jadi yang mana parfum dari Syekh? Kasturi. Ya, ini kasturi kalau mau beli. Kasturi itu kesukaan Rasulullah loh. Kasturi, iya kan Syekh? Iya sih. Jadi kalau teman-teman mau pakai parfum, pakailah kasturi. Yang cewek jangan. Yang cewek parfumnya jangan sampai tercium oleh yang bukan mahramnya. Karena dikatakan dalam hadis, wanita yang memakai wangian lalu dicium oleh laki-laki, maka wanita itu sama dengan pelacur. Wallahu a'lam bishawab. Hati-hati. Ya, kami pun Di dalam mencium satu hadis, di dalam satu hadis dikatakan Rasulullah tuh nggak pernah menolak ketika dikasih parfum oleh sahabatnya. Ya. Jadi Rasulullah sangat menyukai wewangian. Makanya Islam itu indah, wangi, rapi, bersih, itu Islam. Kalau nggak rapi, nggak wangi, bau kotor, belum mandi atau malas mandi, itu nggak Islam. Ya Syekh? Ini pertanyaan penting nih saya, kena terjadi di kalangan muda saya. Ini orang-orang saya, dia sepertinya tidak mengenal Rasulullah saya. Dia suka sekali dengan opa-opa Korea nih saya. India, Korea, mencintai kali dia karena ketampanannya. Dia nggak tahu tampanan Rasulullah kayak mana saya. Coba apa pandangan saya terhadap itu semua saya? Padahal dia Islam Dia ya. Islam, tapi kok cintai ke sana, mengaku cinta Rasulullah saya, tapi pada hakikatnya mereka nggak kenal Rasulullah saya. Yang dikatakan cinta itu bukan sekedar di lisan saja, bukan sekedar di mulut saja. Hati. Tapi cinta itu butuh bukti gitu ya. Apakah itu bukti? Suka opa-opa tuh Korea tadi itu saya. Kita lihat sebenarnya cinta itu nggak mesti diungkapkan di mulut. Kita tengok perilakunya menunjukkan bukti dia itu cinta apa tidak gitu. Ya Allah. Sebenarnya itu lebih berwibawa. Berwibawa itu seperti itu. Bukan hanya di mulut aku cinta Rasulullah, tapi mainnya TikTok. Ya Allah. Apalagi kesehariannya nonton film Korea ya. Iya, saya. Kira-kira Rasulullah ada di situ? Diakui Rasulullah nggak kalau dia cinta Rasulullah? Kalau Bayangkan Rasulullah itu ada di depan mata kita. Dia sedang melihat kita. Kira-kira yang kita lakukan ini membuat Rasulullah senang apa enggak gituin? ya Allah. Motivasi terus. Aku pergi ke pengajian. Kira-kira Rasulullah ini senang apa enggak? Pasti senang. Maka itulah bukti kita cinta pada Rasulullah. Kemudian bukti cinta itu Syekh. Salah satu bukti cinta ada rasa kerinduan di dalam hatinya untuk bertemu. Contoh, gampang aja. Kalau orang maksiat dia cinta sama ceweknya, pacarnya. Kalau dia punya pacar cewek berbuat maksiat itu kan Syekh, dalam maksiat itu ya. Dikatakan cinta itu ada kerinduan untuk bertemu gitu. Dan kalaupun berpisah rasanya itu rindu, kangen, apalagi harus maunya kalau bertemu pinginnya pelukan,
pengennya bercerita panjang, ya Rasulullah, aku sudah lama ingin bertemu denganmu. Maka bukti kerinduan itu dengan banyak-banyak bersolawat, banyak-banyak mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Nah, ya Syekh Ridho ini menyampaikan pesan-pesan itu sahabat. Masya Allah. Mudah-mudahan kerinduan kita bertambah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi bagaimana mereka nih kok yang belum pernah mendapatkan rasa rindu itu tadi pada Rasulullah Syekh? Dia nggak tahu Rasulullah tuh, makanya perlu kajian. Rasulullah itu udah mengorbankan waktunya, tenaganya, hartanya untuk kita sebagai umatnya. Apa yang kita bisa balas untuk Rasulullah SAW? Apa yang udah kita lakukan untuk agamanya? Rasulullah itu berdakwah ke kota Taif untuk apa coba? Untuk membebaskan manusia, untuk menyelamatkan manusia dari neraka masuk ke dalam surganya Allah SWT. Tapi apa yang beliau dapatkan? Lemparan batu dari budak, suatu penghinaan yang luar biasa. Rasulullah itu dilemparkan batu dari sama orang budak. Kalau yang lempar batu itu orang raja, petinggi, masih ada harganya Rasulullah. Tapi yang lempar batu itu adalah seorang budak, nggak ada harganya. Budak hamba saya melempar seorang manusia yang paling mulia, Rasulullah SAW. Nggak ada yang lebih mulia dibandingkan Rasulullah. Seluruh manusia digabung, dari mulai Nabi Adam sampai manusia akhir zaman, Rasulullah lah manusia paling mulia. Laki-laki paling mulia Rasulullah SAW. Telah sukses menjadi seorang laki-laki. Kalau dikatakan suami, paling sukses suami adalah Rasulullah. Dikatakan tetangga terbaik adalah Rasulullah SAW. Dikatakan pedagang terbaik adalah Rasulullah SAW. Dikatakan musuh terbaik adalah Rasulullah SAW. Dikatakan guru terbaik adalah Rasulullah SAW. Tidak ada guru yang lebih baik kecuali Rasulullah SAW. Dikatakan murid terbaik adalah Rasulullah SAW. Semua berkumpul kebaikan pada diri Rasulullah SAW. Maka setidaknya kita mengikuti, walaupun kita tidak sampai total sepenuhnya seperti Rasulullah, setidaknya hati kita, ya Allah, aku sudah berusaha sekuat tenaga mengikuti Rasulullah SAW. Satukan kami nanti di hari kiamat bersama Rasulullah SAW. Amin Allah. Seperti itu saya. Ini bertambah mudah-mudahan kerinduan kita yang mendengarkan. Ubahlah tontonan kita. Iya, yang mencintai Korea itu tadi kata Syekh Ridho. Bayangkan Rasulullah ada di situ melihat kita menonton video itu, film Korea itu, apakah Rasulullah senang dengan itu semua? Dulu Rasulullah berdakwah ke Taif, dilempari batu sampai berdarah keningnya, dahinya, dan patah giginya. Ketika sholat dilumuri onta, itu menyakitkan hati Rasulullah. Tapi Rasulullah lebih sakit ketika melihat sekarang umatnya melempari kotoran dosa ke wajah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, mudah-mudahan kita diampunkan oleh Allah, dosa-dosa kita diampuni oleh Allah. Banyak istighfar kepada Allah, astagfirullahalazim. Banyak minta ampun kepada Allah, bikin hati Rasulullah senang Rasulullah dengan kita, maka Rasulullah itu nggak akan segan-segan masuk dalam mimpi kita. Ya, mudah-mudahan kita dihadirkan nanti malam bermimpi Rasulullah juga. Amin ya rabbal alamin. Nah, mudah-mudahan itulah podcast kami di siang hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya kepada teman-teman semua yang menyaksikan. Insyaallah nanti akan kami potong-potong videonya, kami simpan, akan kami share kembali melalui sosial media kami, dan mohon dukungannya kepada teman-teman. Sebarkan dakwah ini, niat kita untuk Allah. Kalau niat kita mereng, mudah-mudahan Allah luruskan lagi. Ya, wallahu fikum, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Ya, mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.